Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Deonta Ramadhani dengan NIM 240103034. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Selamat menyaksikan. Sebelum memasuki materi, saya akan menyampaikan di sini ada penulisnya S. Wibowo, tahun terbit 2023, yaitu penerbitnya yaitu Bintang Semesta, jumlah halaman plus 150. Halaman buku ini bergenre novel filsafat sosial dengan latar budaya Nusantara yang kuat dan kisah perjalanan hidup seorang tokoh muda. Nah, dari buku ini yang telah saya baca, isinya yaitu mengisahkan tentang Raden Djadid Asya, seorang pemuda dari lingkungan bangsawan yang tumbuh dan berkembang dengan idealisme dan semangat pembaruan. Namun di balik kehidupannya yang tampak tenang, ia berhadapan dengan realisme yang tidak adil, yaitu korupsi, kemiskinan, kemerosotan moral di masyarakat. Dalam perjalanan Asya tidak hanya memberontak secara fisik, tetapi juga secara intelektual dan spiritual. Namun ia merenungkan makna keadilan tanggung jawab dan apa arti menjadi manusia sejati. Gagasan utama dalam buku ini yaitu tentang perjalanan mencari jati diri, perlawanan terhadap ketimpangan, dan bagaimana seorang harus memilih antara kenyamanan atau perjuangan demi kebenaran. Nah, di dalam buku ini ada pun ontologi hakikat realitas, guys. Secara ontologis, buku ini menggambarkan realitas hidup yang kompleks tokoh Raden Asya, yaitu dalam hidupnya dalam dunia yang tampaknya tertata, tetapi sebenarnya ya, adapun kepalsuan realitas ini. Dalam buku ini adalah dunia yang penuh konflik antara etika, kepentingan, antara warisan, tradisi, dan modernitas. Ontologi menegaskan bahwa hidup dunia tidak netral, tetapi kita dihadapkan pada pilihan yang moral yang nyatanya dan tidak bisa dihindari. Nah, adapun epistemologi dalam buku ini yang dapat saya pahami, Raden Asya belajar bukanlah hanya dari buku atau ajaran para guru, tetapi juga pengalaman langsung atau penderitaan rakyat dan kontemplasi pengetahuan yang ia miliki berkembang melalui pengamatan, interaksi sosial, dan pernyataan filosofis. Tetapi hidup ini mewujudkan bahwa sumber pengetahuan anak tunggal, melainkan luas termasuknya pengalaman batin dan kesadaran sosial. Nah, di sini ada juga aksiologi, nilai dan etika. Secara arkeologis, buku ini sangat akan nilai. Raden Asya juga menggambarkan sebagai pribadi berpegang kepada nilai kejujuran, tetapi keberanian, moral, ketulusan ini dari buku ini ingin disampaikan bahwa hidup bukanlah hanya sosial, logika dan strategi, tetapi juga sosial. Nilai-nilai luhur harus terus-menerus diperjuangkan. Meskipun banyak tantangan, aksiologinya menekankan bahwa nilai hidup terletak pada keberanian untuk memperjuangkan kebenaran, bahkan jika kita harus menanggung risiko besar. Nah, refleksi dari diri saya setelah membaca buku ini, saya merasa benar-benar diajak untuk merenungkan kembali apa arti hidup yang bermakna, apa yang sedang saya perjuangkan hari ini. Dan dari tokoh Raden Asya, saya belajar bahwa hidup bukanlah hanya untuk diri sendiri. Ada tanggung jawab sosial dan moral yang harus kita pikul. Sebagian dari masyarakat, meskipun bukan bangsawan seperti Asya, tapi saya merasa bahwa orang punya tanggung jawab untuk menyuarakan nilai, kebenaran, dan keadilan. Sekecil apapun itu, saya juga sadar bahwa tidak semua hal bisa kita pelajari di bangku sekolah ataupun kampus seperti Asya. Kita harus belajar dari kehidupan, dari pengalaman orang lain, dan dari rasa peduli terhadap sekitar. Buku ini membuka mata saya bahwa filsafat bukan sekadar teori rumit, tetapi sesuatu yang hidup dan bisa kita praktikkan sehari-hari. Jadi, buat kalian yang sedang mencari inspirasi hidup, buku ini sangat layak untuk dibaca.
dia guys, review buku Raden Candid Asia versi saya. Semoga video ini bermanfaat dan membuat teman-teman tertarik untuk membaca dan merenungi buku ini. Juga jangan lupa untuk di like, share, dan komen kalian tentang buku ini. Jika sudah membaca juga, terima kasih dan sudah menonton, dan sampai jumpa untuk di review buku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.